ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقياس الأمة ذكر الموت وأشد استعدادا له صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali hamba takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat awal di tahun 2023. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Akidah kita lebih kuat, iman kita semakin mantap, ibadah kita semakin khusyuk, istiqomah, ikhlas, akhlak kita semakin mulia, rezeki kita semakin barokah, keluarga kita semakin sakinah, anak cucu keturunan kita soleh dan soleha. Karena itu di awal tahun ini yang terpenting bagi kita adalah muhasabah, evaluasi diri, interogasi diri, sejauh mana kewajiban yang telah kita laksanakan, larangan yang telah kita tinggalkan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang semakin meningkat. Dalam sebuah hadis dhaif diingatkan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang tahun ini, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghnun khasir. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada peningkatan, maka itulah orang yang rugi. Apalagi man kana yaumu syarran min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang mal'un, celaka. Tiga kondisi ini kita harus bermuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang beruntung, yang sukses,
Ataukah kita orang yang rugi? Nauzubillah. Ataukah kita termasuk orang yang celaka bila benar? Karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surah ke-59 Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hamba Allah yang beriman. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Perhatikanlah diri-diri kalian, akan evaluasi diri kita sejauh mana untuk menghadapi hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah akhirat. Karena itu Rasulullah mengingatkan aqyasul ummati zikral maut wa asadus tidadan la. Hamba Allah yang paling cerdas adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah kita mati. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Al-Hasr ayat 18 ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. 2 kali Allah mengatakan wattaqullah. Takwa yang pertama adalah taubat, mengingat dosa yang begitu banyak, lalu kita evaluasi, interogasi diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah yang kedua adalah bagaimana kita berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kita jatuh di lubang yang berikutnya, dosa kemaksiatan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah adalah bagian daripada keimanan. Muhasabah adalah ciri hamba Allah yang beriman. Muhasabah adalah cara efektif agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada hari kemarin. Sejauh mana kewajiban yang kita laksanakan? Yang paling mendasar adalah salat. Karena awwalu ma yuhasabu as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salat kita baik, maka seluruh amal kita pun menjadi baik, diterima oleh Allah. Jika salat kita ditolak, maka seluruh amalan kita ditolak oleh Allah. Perbaikilah salat yang kita lakukan. Apakah di antara kita masih meninggalkan salat? Atau kita sudah melaksanakan salat? Salat yang kita laksanakan masih di rumah, belum di masjid misalkan. Salat yang kita laksanakan masih sendiri, belum berjamaah. Salat yang kita lakukan masih menunda-nunda waktunya. Salat yang kita lakukan, kita evaluasi. Apakah yang salat kita lakukan hanya sekedarnya saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau yang kita laksanakan, salat yang kita lakukan karena istri, anak, tetangga, guru, orang tua, bukan karena Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mengevaluasi diri, bermuhasabah diri kita sejauh mana kewajiban yang kita laksanakan kepada Allah. Salat yang kita lakukan benar atau belum? Salat yang kita kerjakan diterima atau tidak? Salat yang kita kerjakan sudah khusyuk atau belum? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman, yaitu yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengevaluasi kewajiban kita, perintah Allah, kita evaluasi kembali larangan Allah, apakah kita masih melakukannya? Dosa-dosa besar, ataukah kita sudah mampu meninggalkannya? Dosa-dosa kecil, apa kita mampu masih melakukan atau kita sudah meninggalkannya? Pergantian tahun bukan menjadikan kita semakin jauh dari Allah, harusnya semakin dekat dengan Allah. Pergantian tahun pada hakikatnya berkurang jatah hidup kita di dunia. Mungkin secara angka umur kita bertambah, tetapi jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Itulah
harusnya kita muhasabah diri. Sebagaimana ungkapan dari Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab di yaumil qiyamah. Hisab, koreksi, evaluasi diri kita. Setelah kita mengevaluasi kewajiban kita, larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita evaluasi kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang jauh daripada majelis ilmu, pengajian, dari mengaji lagi, lupa dengan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai istri kita buka aurat, anak kita melakukan larangan Allah. Inilah evaluasi, muhasabah diri. Setelah kita mampu mengevaluasi rumah tangga kita, mari kita mengevaluasi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bukan hanya soleh ritual, tapi juga mampu menjadi hamba Allah yang soleh sosial. Dengan dibuktikan kita bermasyarakat, dengan dibuktikan kita berbagi. Makanya dalam Islam ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu bagian bagaimana kita menjadi hamba Allah yang soleh secara sosial. Sebab hamba Allah yang bertakwa adalah hamba Allah yang ritualnya soleh dan sosialnya soleh. Mudah-mudahan tahun 2023 ini, momentum tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, sampai kita kembali kepada Allah dengan keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beramal saleh, berwasiat dalam jalan kebenaran dan berwasiat dalam jalan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.